Baik, karena sudah menunjukkan pukul 7, nanti teman-teman lain bisa bergabung dan bisa menyimak video di YouTube. Selamat pagi semua, kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-15, satu kali pertemuan sebelum berakhir, sebelum TAS begitu. Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita awali dengan doa dulu. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani untuk yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini kami bisa berkumpul di ruang Google Meet untuk melaksanakan perkuliahan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati mahasiswa kami yang akan presentasi dan teman-teman yang akan menanggapi. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Doa ini kami panjatkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Muhammad Dava Ananda mengenai Pancasila dan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu. Mengenai materi ini saya persilahkan kepada Muhammad Dava Ananda untuk mempersiapkan presentasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Teman-teman dan Bapak Dion, pada pagi hari ini saya Muhammad Davananda akan menyampaikan materi tentang Pancasila dan Iptek. Pendahuluan. Manusia sejak pertama kali penciptaannya telah diberikan anugerah oleh Tuhan yang berupa akal. Dengan akal inilah manusia dapat mengembangkan akal pikirannya sehingga melahirkan apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan tersebut bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan juga untuk menciptakan kehidupan yang beradab guna mencapai kesejahteraan umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Dengan berjalannya waktu, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan juga telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan oleh manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan ini disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Teknologi sebagai anak ilmu pengetahuan. Semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kaum manusia. Selain itu, juga mempercepat globalisasi yang mengakibatkan keterbukaan perkembangan dan percepatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini telah memacu dinamika masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Bagi masyarakat yang tidak siap menghadapi perkembangan dan percepatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dikhawatirkan berdampak pada kehidupannya, yaitu ketergantungan budaya, sosial, politik, ekonomi, keamanan, bahkan mungkin berpengaruh pada ideologi bangsa dan negara tersebut. Perkembangan dan persaingan keterbukaan di bidang ilmu pengetahuan yang merupakan tantangan bagi bangsa dan negara inilah yang harus dijawab dan diantisipasi oleh seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memfungsikan Pancasila sebagai landasan moral bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memfungsikan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan akan mampu menggunakannya secara bertanggung jawab. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan lahir sejak manusia pertama, Adam dan Hawa.
diciptakan oleh Tuhan, bahwa pada waktu itu Tuhan telah memberikan perintah dan larangan kepada Adam dan Hawa terutama di bidang pengetahuan. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan memperoleh pengakuan dimulai pada zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, pengembangan ilmu pengetahuan lebih diarahkan kepada filsafat. Perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya terjadi pada abad pertengahan. Perkembangan ilmu pengetahuan di abad pertengahan ditandai oleh suatu era yang disebut dengan Renaissance dan dilanjutkan oleh Aufklärung. Perkembangan selanjutnya dari ilmu pengetahuan adalah abad modern. Kemunculan ilmu pengetahuan modern pada abad 19 mempunyai karakteristik lebih kompleks dan perkembangan intelektual abad sebelumnya. Hakikat ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Hamilton disebut universalisme, komunalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. Aspek struktural dalam ilmu pengetahuan. Pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk mengetahui Gegenstand. Dua, objek sasaran terus-menerus dipertanyakan dengan satu cara, metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang terus muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus dipertanyakan. Tiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus dipertanyakan. Keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan membuat deskripsi. Kedua, ilmu pengetahuan bertujuan untuk menjelaskan. Dengan demikian, maka pokok persoalan berkisar pada dua hal, yaitu menghubung-hubungkan fakta. Dua, memahami hubungan antar atau antar fakta. C. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengusahakan prediksi. Bertujuan untuk memiliki tiga pilar filosofis keilmuan, yaitu pilar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama, pilar ontologis. Pilar ontologis dalam ilmu pengetahuan menyangkut mengenai permasalahan tentang keberadaan. Pilar ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. B. Pilar epistemologis. Pilar epistemologis selalu menyangkut permasalahan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, dan lain-lain. C. Pilar aksiologis selalu dikaitkan dengan problematika pertimbangan etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan dan pengetahuan. Pancasila sebagai falsafah. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berakar nilai-nilai dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan asli dan atau murni dari Indonesia meskipun secara tidak langsung juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sumber filsafat hidup bagi bangsa dan negara Indonesia. Filsafat Pancasila berbeda dengan filsafat komunis maupun filsafat liberal, sehingga Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara bertujuan untuk menyatukan bangsa yang serba pluralistik dan tujuannya secara umum untuk menangkal filsafat komunis dan filsafat liberal. Sebagai filsafat bangsa dan negara, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun dalam sistem filsafat yang kredibel.
Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama. Sehingga Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan antara satu nilai dengan nilai lainnya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai religius, yaitu kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengadil, Maha Pengasih, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakin menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala dan kewajiban asasinya. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki cipta, karsa, dan keyakinan. 3. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai pengakuan terhadap kebinekaan tunggal ikaan suatu bangsa, etnis, agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Kelima, sila keadilan sosial mengandung nilai perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat dipergunakan dalam arti yang luas ataupun sempit. Dalam arti luas, istilah ideologi diartikan sebagai cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang hendak dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, istilah ideologi diartikan sebagai gagasan tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Arti ideologi secara tertutup dan terbuka. Arti tertutup. Ideologi tidaklah lahir atau digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut, melainkan lahir dari kehendak kelompok tertentu yang bertujuan untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat tersebut. Dalam tipe ideologi tertutup, kebenaran nilai-nilai tersebut tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang ada di dalam negara tersebut. Arti terbuka. Ideologi terbuka lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri, yang bukan dipaksakan dari luar dan juga bukan dari kehendak kelompok tertentu. 3 syarat Pancasila sebagai ideologi. Pertama adalah realitas. Dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri. 2 adalah idealitas. Dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah kepada para subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekedar utopi tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar akan diwujudkan dalam kenyataan hidup. 3 adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai desain ground dan leitmotif dalam kenyataan hidup. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi dan perkembangan ilmu pengetahuan, bahwa bahkan pengembangan diri melalui ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk dari hak dasar setiap orang.
hubungan Pancasila dan ilmu pengetahuan tidak dapat lagi ditempatkan secara dikotomis, saling bertentangan. Alasannya, bahwa Pancasila tanpa disertai sikap kritis ilmu pengetahuan akan menjadi Pancasila itu sebagai suatu yang represif dan kontradiktif. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa didasari dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila akan kehilangan arah konstruksinya dan terdistorsi menjadi sesuatu yang akan melahirkan akibat fatal bagi kehidupan umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Dafa Ananda yang telah mempresentasikan mengenai hubungan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi aspek ontologis itu mengenai hakikat dari suatu ilmu pengetahuan, sedangkan epistemologis berasal dari asal usul katanya, dan aksiologis itu mengenai nilai kegunaan ilmu pengetahuan tersebut itu ada dalam sistem filsafat gitu ya. Saya persilahkan untuk teman-teman lain untuk bertanya atau menanggapi. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Yang terkait tentang syarat Pancasila sebagai ideologi, apakah bisa diulang? Jadi, soalnya kata-kata. Yang mana? Yang syarat Pancasila sebagai ideologi yang ketiga itu. Share screen lagi apa enggak? Oh, dibacakan lagi, nggak apa-apa. Iya, bentar. Syarat Pancasila sebagai ideologi. Pertama adalah realitas. Dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri. Kedua adalah idealitas, dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah sebagai para subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekedar utopi tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar akan diwujudkan dalam kenyataan hidup. Ketiga adalah fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai desain ground dan leitmotif dalam kenyataan hidup. Itu ya. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah terjawab pertanyaan Stephen mengenai syarat Pancasila sebagai ideologi. Ada 3 ya tadi. Saya persilakan Mutiara untuk bertanya. Menurut Anda itu contoh pengembangan iptek yang sesuai dengan Pancasila itu seperti apa ya? Terima kasih.
Bisa diulang pertanyaan dari Mutiara? Contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Pancasila. Apakah dapat terdengar suara saya, Pak? Kurang jelas. Iya. Kok menggema? Menggema. Contoh, tapi suaranya Bapak di sini juga nggak jelas, Pak. Oh, mungkin jaringannya ya ini pagi hari ini. Jadi contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Pancasila itu seperti apa? Silakan kalau Muhammad Dafa sudah menemukan jawabannya, silakan untuk dijawab. Contohnya adalah iptek dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah contohnya memberikan izin kepada semua masyarakat tanpa terkecuali untuk menggunakan media sosial. Tuh. Oh iya, terima kasih. Oke, sudah terjawab dari pertanyaannya Mutiara begitu ya. Jadi hubungan antara Pancasila dengan ilmu pengetahuan itu memang sangat erat hubungannya karena perkembangan ilmu pengetahuan juga mempengaruhi perkembangan dari sila-sila dalam Pancasila begitu ya. Dari mulai sila pertama mengenai ketuhanan itu dalam ilmu pengetahuan banyak perkembangan begitu ya, pandangan-pandangan mengenai ketuhanan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua mengenai kemanusiaan juga hubungan antara manusia dengan manusia lain itu sangat bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi pada saat ini kita memanfaatkan teknologi ya, seperti HP, laptop, dan sebagainya untuk membantu kita di dalam mempermudah apa yang aktivitas kita begitu. Untuk sila ketiga, persatuan, nah itu kita di dalam mewujudkan suatu persatuan perlu adanya kerjasama antara satu orang dengan orang lain, membutuhkan suatu pemikiran yang bersatu begitu ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kita upayakan untuk menyatukan pendapat begitu. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan, itu kita di dalam hubungannya berdemokrasi, ya itu sangat berkembang dengan kondisi politik di negara kita begitu ya, dari mulai dari daerah sampai ke pusat itu mengalami suatu perkembangan. Nah, yang terakhir nilai keadilan sosial itu akan terwujud kalau terjadi dari sila pertama sampai sila keempat itu
terlaksana dengan baik. Begitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan Muhammad Dafa untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulannya, Pancasila dan IPTEK itu tidak bisa dipisahkan. Dan kedua hal tersebut saling melengkapi satu sama lain. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, benar sekali. Karena sila-sila di dalam Pancasila itu saling berkaitan dari sila pertama sampai sila kelima, maka tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang organis begitu. Baik, terima kasih Muhammad Dafa dan teman-teman lain untuk presentasinya hari ini. Saya ingin memberikan beberapa pengumuman ya. Untuk yang pertama, bahan TAS mulai dari setelah TTS kemarin yaitu sila kedua sampai materi hari ini begitu ya. Untuk selanjutnya nanti kalian sebelum melihat nilai, nah itu kan mengisi beberapa form. Ya saya minta isilah dengan baik begitu apa-apa yang dimintakan di situ. Semoga semuanya baik-baik saja, maksudnya kalian isi yang baik-baik begitu supaya perkuliahan kita juga dapat berjalan dengan lancar lagi dan semester depan angkatan yang lain bisa mengambil mata kuliah ini lagi begitu ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, apakah tadi bahan TAS-nya bisa diulang, Pak? Tadi suaranya agak pecah-pecah, Pak. Suaranya putus-putus ya. Apakah sekarang suaranya sudah jelas, Pak? Sekarang sudah silakan. Apakah yang bagian bahan TAS bisa diulang, Pak? Oh iya, saya ulangi untuk bagian bahan TAS mulai dari sila kedua yaitu negara berkemanusiaan yang adil dan beradab, lalu sila ketiga negara kesatuan Indonesia, dilanjutkan sila keempat negara berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, negara berkeadilan sosial, Undang-Undang 1945 dan amandemen Undang-Undang 1945, dan yang terakhir materi hari ini yaitu Pancasila dan IPTEK begitu. Apakah sudah jelas? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mumpung masih ada waktu begitu. Pak, untuk jadwal TAS-nya itu hari apa ya? Bisa saya jadwalkan untuk di hari Jumat dan terakhir di hari Sabtu begitu ya. Waktunya 2 hari begitu. Ya betul. Seperti biasa Pak, lewat kuisis atau form. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian karena saya beri waktu kalian untuk belajar begitu ya, untuk belajar TAS supaya nilainya bisa bagus dan nanti saya bisa memberikan nilai di akhir dengan baik begitu. Untuk itu saya minta Steven untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya persilakan Steven. Baik Pak. Oke, untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini akan saya pimpin dengan doa.
melalui iman Kristiani yang lain dapat mengikuti. Mari teman-teman dan Mbak Dian kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga dari pagi ini hingga akhir kelas ini ya Tuhan. Setelah lagi kami hendak melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya berkatilah dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa terkait TS kami ya Tuhan, kiranya berkatilah dari awal TAS maupun persiapan dan DAS yang akan kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Stephen. Kiranya ini pertemuan terakhir, tetapi tali silaturahmi kita atau tetap berhubungan dengan baik di media sosial begitu ya. Saya selaku pengajar memohon maaf jika selama ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ini mempunyai banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf, begitu pula dengan kalian semua. Saya juga sudah memaafkan jika kalian melakukan kesalahan begitu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya.